gempa bumi, meninggalnya anggota keluarga kita, sanak famili kita, tak menegur kita untuk beribadah kepada Allah. Harus virus yang bagaimana lagi Allah ciptakan? Yang mati bukan 1-2 orang, yang mati bukan 10-20 orang, yang mati bukan 100-200 orang, namun ribuan orang meninggal dunia pada saat itu. Kalau dengan ini semua tak menyentuh hati kita beribadah kepada Allah, lantas bagaimana lagi Allah menegur kita? Bagaimana lagi cara Allah untuk menjadikan kita lebih taat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala khairul mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam kita berikan kepada Faduka alam, intan Mekah Permata Madinah, buah hati Aminah putranya Abdullah, Habib Allah, Nabi Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak mengucap Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Dan mudah-mudahan kita yang berada di sini senantiasa membasahi lidah kita dengan bersalawat kepadanya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pesan daripada Imam Al-Ghazali, imam besar yang lahir tahun 450, meninggalnya 505 Hijriah. Apa kata beliau? Beliau mengungkapkan, tidak akan pernah khawatir kita menghadapi dunia ini jika mengetahui ada 4 sifat dunia. Apa dia Ustaz? Yang pertama, ad-dunya sirrul waqt. Dunia itu cepat perputaran waktunya. Siang terasa cepat, tiba-tiba sudah sore. Sore terasa cepat, tiba-tiba sudah malam. Malam terasa cepat, tiba-tiba sudah masuk waktu pagi. Yang kedua, Al-Imam Al-Ghazali mengungkapkan, dunia adalah sebuah permainan, sebagaimana Allah ungkapkan dalam surah Al-An'am ayat 32. Apa kata Allah? Wa mal hayatud dunya la'ibu wa lahun. Dunia itu ialah canda gurauan. Dunia itu adalah permainan, kata Allah. Saudaraku dimanapun Anda berada, kalau pada hari ini tujuan kita dunia, ingat, siap-siap kita dipermainkan oleh dunia. Kalau pada hari ini tujuan utama kita hidup dalam dunia adalah untuk kebahagiaan dan tidak ada lain hanya untuk dunia, siap-siap dunia akan membercandakan kita nantinya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berkata, apabila seseorang waktu tidurnya dia memikirkan dunia, kemudian waktu paginya dia mencari-cari dunia, siap-siap dia akan dibercandakan oleh dunia itu sendiri. Al-Imam Al-Qurtubi mengungkapkan, kata Imam Qurtubi, kalau dunia itu ialah seperti bayangan. Bagaimana Ustadz bayangannya? Kita berdiri, bayangan kita di samping. Belok kita ke samping, bayangan kita lari ke kanan. Belok kita ke kanan, bayangan itu lari ke samping kembali. Tak akan pernah kita temui kepuasan untuk mencari dunia. Apa yang kita lakukan, kata Imam Qurtubi? Berbaliklah engkau. Ketika engkau berbalik, maka dunia akan mengejar dirimu. Yang ketiga, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, ad-dunya makanul musibah. Dunia adalah tempatnya musibah. Pada hari ini kita digoncangkan dengan musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan hanya hari ini. Di tahun 2019 kejadian gempa, banjir, dan longsor dan sebagainya. Masuk 2020 kita digoncangkan lagi dengan wabah penyakit
yaitu virus corona yang nggak nampak oleh mata, namun menggemparkan seluruh penjuru dunia pada saat ini. Saudaraku, dimanapun Anda berada. Itu yang ketiga. Yang keempat, ad-dunya makanul ibadah. Dunia adalah tempatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan wabah penyakit ini tidak menggerakkan hati kita beribadah kepada Allah, lantas bagaimana lagi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menegur kita bersama? Kalau dengan semua ini, gempa bumi, meninggalnya anggota keluarga kita, sanak famili kita, tak menegur kita untuk beribadah kepada Allah. Harus virus yang bagaimana lagi Allah ciptakan? Yang mati bukan 1-2 orang, yang mati bukan 10-20 orang, yang mati bukan 100-200 orang, namun ribuan orang meninggal dunia pada saat itu. Kalau dengan ini semua tak menyentuh hati kita beribadah kepada Allah, lantas bagaimana lagi Allah menegur kita? Bagaimana lagi cara Allah untuk menjadikan kita lebih taat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika 4 ini, pesan daripada Al-Imam Al-Ghazali ini kita tunaikan dalam kehidupan kita bersama. Yang pertama, sirul waqt, perputaran waktu itu cepat. Kemudian dunia adalah sebuah permainan. Yang ketiga, dunia itu makanul musibah, tepatnya musibah. Kemudian yang keempat, dunia makanul ibadah, dunia itu tempat ibadah. Jika 4 ini kita terapkan dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan tenang menjalani hidup dalam dunia ini. Hadirin saudaraku yang saya muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 inilah yang menjadi pokok pembincangan kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.